Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penggunaan analisis SWOT untuk menentukan kelayakan ide bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan analisis SWOT? Merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi baik dari sisi kekuatan, strength, dan kelemahan, kemudian peluang atau opportunities, dan yang terakhir adalah ancaman atau threats dalam suatu perusahaan baik yang sedang berlangsung maupun masih dalam perencanaan baru atau biasa disebut dengan startup. Analisis SWOT ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek riset Stanford Research Institute yang menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Manfaat apa yang bisa didapat dengan menggunakan analisis SWOT ini? Di antaranya adalah bagi perusahaan sendiri sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnisnya. Kemudian, bagaimana sebuah perusahaan menjalankan strategi misinya atau mencapai tujuan bisnisnya sendiri. Juga dapat digunakan oleh stakeholder untuk mengetahui kondisi, faktor eksternal dan internal dari perusahaan. Penilaian SWOT perusahaan ini membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Apakah hal itu berasal dari internal faktor ataukah eksternal faktor. Jadi ini bagus ya. Jadi SWOT ini bisa digunakan untuk menentukan prioritinya. Selanjutnya, tanpa adanya informasi tersebut, kamu tidak dapat mengetahui seberapa besar potensi pasar, minat dan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan, serta tingginya tingkat persaingan pasar untuk usaha kamu. Untuk itu, analisa produk atau usaha sangat penting dilakukan sebelum kita menawarkan produk dan menjalankan usaha. Apa sih harapan atau tujuan dengan digunakannya SWOT ini? Yaitu untuk menemukan aspek-aspek penting baik dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan 4 aspek tersebut diharapkan mampu memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan. Oke. Kemudian perlu diingat bahwa penilaian SWOT ini hanyalah sebuah alat analisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi. Maka dari itu, SWOT bukanlah sebuah alat analisis ajaib yang mampu memberikan jalan keluar yang tepat bagi sebuah masalah yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Ya, jadi intinya SWOT ini tidak melulu bisa memberikan jalan keluar, tapi dia bisa digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan situasi yang sedang dihadapi saat ini, gitu ya. Ketika bisnis itu akan dijalankan atau ketika bisnis itu akan dikembangkan. Bisnis yang dapat menggunakannya menilai suatu situasi mereka saat ini dan menentukan strategi untuk bergerak maju. Misalnya teman-teman ingin membuat udah jalan nih usahanya, terus ingin menambahkan inovasi atau mengembangkan produk barunya, misalnya gitu, menambahkan produk baru, maka SWOT ini bisa digunakan. Jadi disesuaikan dengan kondisi terkini, ya. Untuk pemula, analisis SWOT adalah bagian dari proses perencanaan bisnis. Oke, ini akan membantu menyusun strategi agar kamu bisa memulai dengan langkah yang benar dan mengetahui arah yang akan dituju. Nah, dari tadi kan disebutkan ada 4 aspek ya, mulai dari opportunity, risk, strength, dan weakness. Pastinya 4 aspek itu ada yang berasal dari eksternal atau dari luar usaha kita, dan ada yang timbul memang dari dalam usaha kita sendiri. Kita mulai dari faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi opportunity dan threat, artinya ada peluang dan juga ada ancaman. Dari luar itu ada peluang dan juga ada ancaman. Contohnya apa aja sih yang masuk dalam eksternal itu, eksternal faktor, yaitu tren masyarakat kita seperti apa, gitu ya. Kemudian lingkungan, budaya, ideologi, sosial politik, perekonomian, perkembangan teknologi, sumber-sumber pemodalan,
peraturan pemerintah, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Oke, itu termasuk faktor eksternal. Terus kemudian faktor internal itu apa aja sih? Kelebihan atau kelemahan, ya, strength dan weakness. Artinya kelebihan atau kelemahan internal perusahaan, keuangan atau finansialnya, terus bisa jadi juga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau yang kita miliki sebelum kita memulai sebuah startup. Oke. Pertanyaan yang akan timbul untuk menyusun semua itu adalah terkait dengan kekuatan, bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada. Ya, ini 4 pertanyaan dasar ya. Bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang atau opportunities yang ada. Kemudian bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan itu datang. Ya. Bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Kalau yang pertama tadi, kekuatan bisa digunakan untuk mengambil keuntungan. Kalau pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Oke. Bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Ya, itu 4 pertanyaan dasarnya. Matrix SWOT. Ini pengetahuan dasar. Matrix SWOT dikembangkan oleh Gillen dan Hager dalam vertikal berisi eksternal faktor analisis summary dan baris horizontal berisi internal faktor analisis summary atau IFAS. Jadi teman-teman bisa pakai Excel ini ya. Yang vertikal isinya nanti eksternal faktor, kemudian yang horizontalnya itu diisi internalnya. Internal tadi berarti apa? Internal faktor itu berarti strength dan weakness. Kemudian pada strength opportunities itu diberi tanda SO, diprogramkan strategi manfaat peluang perkembangan dan menggunakan kekuatan yang ada. Kemudian pada sel yang weakness dan opportunities WO diprogramkan strategi memanfaatkan peluang perkembangan dengan mengatasi kelemahan internal. Pada sel strength ST, strength dan weakness, jadi ini 4 aspek tadi ini dikombinasikan ya. Strength itu tadi internal, opportunities eksternal, berarti bagaimana si strength ini, internal ini memanfaatkan peluang. Terus kemudian bagaimana si internal weakness ini mampu digunakan untuk memanfaatkan peluang juga. Terus kemudian bagaimana strength internal digunakan untuk melawan threat, ancaman dari luar. Bagaimana juga weakness digunakan bisa bertahan dengan ancaman dari luar. Masing-masing kombinasi dari masing-masing ini bisa digunakan untuk memunculkan, contohnya ini WT, weakness dan threat, dibangun strategi memperkecil kelemahan. Jadi ketika itu kelemahan yang kita miliki, kemudian ada ancaman, itu yang jelas kita mungkin tidak bisa menghadapi, tapi kita bisa memperkecil kelemahan pada saat yang sama menghindari ancaman eksternal. Ya. Cara membuatnya, ada 2 langkah utama membuat analisis SWOT, menguraikan apa saja yang ada di 4 komponen utama. Kemudian setelah menguraikan 4 faktor tersebut, maka selanjutnya adalah membuat strategi berdasarkan SWOT metric. Jadi di list dulu strength apa, berapa poin, misalnya ada 1-10, terus kemudian weaknessnya juga berapa, sampai threat, kemudian dikombinasikan untuk menciptakan strategi. Bagaimana cara mengkombinasikannya? Menggunakan kombinasi ini, S bertemu dengan O, strength bertemu dengan O akan jadi strategi apa, weakness bertemu dengan WO, opportunities menjadi WO akan menghasilkan apa ya. Oke, ini gambaran komponennya tadi, strength, weakness, threat, dan opportunities. Kita bahas satu persatu. Strength, kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi kita. Nah, apa yang membuat perusahaan atau organisasi kita lebih baik dari perusahaan atau organisasi lainnya? Keunikan apa yang dimiliki?
Kemudian, apa yang menyebabkan perusahaan kita mendapatkan penjualan? Apa yang dilihat dan dirasakan konsumen kita sebagai kelebihan? Nah, teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, jawabannya itu nanti bisa digunakan sebagai kekuatan kalian. Meskipun misalnya, Bu, ada lagi kekuatan saya di luar pertanyaan ini, tidak masalah. Ini untuk pemula bisa menggunakan panduan pertanyaan ini. Jadi nanti ini ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin pertanyaan jawabannya. Artinya teman-teman nanti akan mempunyai 5 poin kekuatan. Ya. 5 poin kekuatan, terus kemudian punya 5 poin lagi opportunities. Jika dikombinasikan strength, opportunities, SO, berarti akan memunculkan 5 strategi baru, 5 strategi untuk menghadapi pasar. Ya, itu strength. Terus kemudian untuk weakness, pertanyaan-pertanyaannya, apa yang dapat kita tingkatkan dalam perusahaan atau organisasi, apa saja yang harus dihindari. Terus kemudian faktor apa saja yang menyebabkan kehilangan penjualan, apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu kelemahan perusahaan atau organisasi kita, apa yang dilakukan oleh pesaing sehingga mereka dapat lebih baik dari perusahaan kita. Ini juga pertanyaan-pertanyaan dasar yang bisa digunakan pemula untuk menentukan weakness-nya atau kelemahannya. Ya, kita lanjut ke eksternal faktornya, mulai dari opportunities. Nah, ini pertanyaannya cuma 2. Kesempatan apa yang dapat kita lihat? Perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan atau organisasi kita? Sebenarnya kalau berdasarkan tadi kan di atas ada sosial budaya, ada tren juga, itu bisa digunakan. Kita balik ya ke slide yang pertama tadi ya, opportunities. Faktornya. Untuk menentukan opportunities misalnya, tren yang market yang kita tuju itu seperti apa, lingkungan, budaya, ideologi, sosial, politik, perekonomian, misalnya daya beli masyarakatnya itu tinggi atau rendah. Kalau tinggi berarti itu bisa menjadi opportunity kita, kalau misalnya rendah berarti itu adalah ancaman kita, ya. Terus kemudian perkembangan teknologi, misalnya gimana, bisa jadi peluang ketika ini tren dengan masyarakatnya sangat mengikuti perkembangan teknologi, artinya kita bisa memanfaatkan misalnya marketing menggunakan media sosial. Itu untuk salah satu sisi dari opportunity. Ancamannya apa? Tingginya penggunaan teknologi, misalnya pesaing juga dia memanfaatkan media sosial untuk itu, ya. Jadi untuk menentukan opportunity dan threat itu teman-teman bisa menggunakan banyak item-item ini, ya. Kita balik lagi ke opportunities, ya. Kemudian untuk threats-nya itu hambatan apa yang sedang kita hadapi, apa saja hal yang dilakukan oleh pesaing, kemudian perkembangan teknologi, ya contoh yang tadi ya. Jadi teman-teman juga threat-nya bisa disusun menggunakan faktor-faktor eksternal yang di atas tadi. Sosial, politik juga. Gak mungkin kalian misalnya jualan di daerah yang dia itu mendukung caleg nomor berapa, tapi ternyata packaging kalian, anggaplah caleg nomor 2, ternyata packaging kalian disponsori oleh caleg nomor 1, kan nggak mungkin lah, ya. Nah, kombinasi dari faktor eksternal, internal tadi akan memunculkan strategi. Ingat ya, mengkombinasikannya menggunakan panduan ini. Jadi strength dipadukan dengan opportunities, weakness dipadukan dengan opportunities, dan seterusnya. Strategi dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam bentuk gambar matriks SWOT, ya, dan daftar yang ada. Maka kita harus membuat strategi sebagai berikut. Bagaimana cara kekuatan strength kita bisa mengambil keuntungan, kemudian bagaimana peluang yang ada saat ini, bagaimana cara mengatasi kelemahan, bagaimana mengambil keuntungan dari peluang yang ada, kemudian bagaimana kekuatan mampu menghadapi berbagai macam hambatan atau ancaman, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman baru. Oke, what to do? Langkah pertama adalah melihat kekuatan kita dan mencari tahu bagaimana dapat menggunakan kekuatan itu untuk memanfaatkan peluang. Lalu dilihat bagaimana kekuatan itu bisa memerangi ancaman yang ada di pasar.
Gunakan analisis ini untuk menghasilkan daftar tindakan yang bisa dilakukan. Daftar tindakan di tangan, lihat kalender perusahaan, mulailah menempatkan sasaran. Kamu juga bisa melakukan ini dengan menganalisis bagaimana peluang eksternal dapat membantu mengatasi kelemahan internal. Bisakah kita meminimalkan kelemahan itu sehingga kamu dapat menghindari ancaman yang teridentifikasi? Contoh strateginya, selidiki investor, misalnya gitu ya. Perusahaan dapat menyelidiki opsi untuk mendapatkan modal, buat rencana pemasaran, kemudian bisa untuk merencanakan grand opening. Ini contoh-contoh strategi yang dihasilkan dari perpaduan antara strength menghadapi opportunities atau strength dengan weakness. Oke, kita lanjut. Saya coba contohkan ya bagaimana membuat metriknya. Oke, yang pertama teman-teman bisa membuat daftar seperti ini. Jadi untuk strength-nya, strength dan opportunities, strength dan weakness itu untuk internal faktornya di list. Strength 1 apa, 2 apa, 3 dan seterusnya. Kemudian kita list juga weakness kita apa, di sini tuliskan di kolom sini. Lanjut ke external faktor, mulai dari opportunities atau peluang, kita tuliskan juga poin per poinnya apa, kekuatan kita. Ini bebas ya, bisa banyak tergantung teman-teman analisisnya dapat berapa. Kalau bingung mau dapat apa, tadi balik ke slide, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan untuk pemula. Kemudian treatnya ada berapa. Nah, bagaimana cara menuliskan strateginya? Strateginya di kolom berbeda. Jadi misalnya kita akhirnya membuat strategi apa, nah komponennya dari apa? Misalnya dari strength, kita pakai inisial ya, S. S keberapa? S pertama dikombinasikan dengan apa? Opportunities. Opportunities misalnya O2 gitu ya. Jadi kombinasi antara S1, strength 1 dan O2 nanti dapat strategi apa. Terus kemudian untuk yang lainnya misalnya kombinasi antara strength 2 dengan T3 misalnya, nanti dapat strategi apa. Ya. Itu kalau kita menyajikannya dalam bentuk tabel seperti ini. Bisa juga menggunakan metrik yang tadi ada EVAS, EVAS itu eksternal, kemudian eksternal faktor, kemudian EVAS-nya internal faktor. EVAS dia digambarkan dengan ke bawah vertikal, terus kemudian EVAS-nya dia horizontal. Nah, teman-teman bisa bikin kolom seperti ini, opportunities-nya apa aja di list 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian strength-nya juga, kemudian strateginya ada di sini. Jadi strength, opportunities dengan strength ini nanti jadi strategi apa, tetap ya harus ada. Jadi strategi apa itu, misalnya kita merumuskan sebuah strategi, itu diambil atau tindak lanjut dari apa, misalnya strength keberapa dan opportunities keberapa. Nah, Bu, ini menentukan SO, WO, ST, dan WTN dari mana? Yang tadi di materi sebelumnya, kombinasi antara internal dan eksternalnya ya, seperti itu. Jadi ada 2 macam. Pertama, teman-teman bisa pakai tabel, bisa juga pakai metrik seperti ini. Jadi untuk weakness, misalnya weakness dengan opportunities akan menghasilkan sebuah strategi apa gitu. Nah, strateginya tetap harus ditulis, itu kombinasi antara W1 misalnya weakness 1 dengan opportunities 2. Bu, bisa nggak satu strategi itu kombinasi lebih dari 1 W dan lebih dari 1 O? Bisa. Jadi misalnya ini kombinasi dari W1, W2, terus kemudian dengan O2. Gitu juga bisa ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk contoh penyajian metrik.